Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Untuk kesempatan kali ini, marilah kita bahas bersama-sama materi lanjutan masih kelas 9 semester genap, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Baiklah anak-anakku sekalian, Indonesia telah lahir sebagai negara merdeka dari Jepang tanggal 17 Agustus tahun 1945. Akan tetapi ternyata Belanda belum bisa mengakui kemerdekaan tersebut. Belanda dan sekutu datang lagi ke Indonesia dengan alasan ingin membebaskan tawanan yang ditawan oleh Jepang. Tetapi apa kenyataannya anak-anakku sekalian? Kenyataannya bahwa Belanda dan sekutu ingin menjajah kembali Indonesia. Dan terjadilah perlawanan dari berbagai daerah di Indonesia. Usaha dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada dua bentuk, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik itu diantaranya ada insiden Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Puputan Margarana, dan serangan umum 1 Maret tahun 1949. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bahas yang pertama yaitu insiden di Hotel Yamato. Peristiwa perobekan bendera Belanda merah, putih, biru menjadi bendera Indonesia yaitu merah putih di Hotel Yamato, sekarang Hotel Majapahit. Terjadi tanggal 19 September tahun 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman, Residen Surabaya, dengan Mr. Blokman untuk menurunkan bendera Belanda. Kemudian yang kedua ada pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara Indonesia dan tentara sekutu. Berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade 49 Divisi India ke-23, tentara sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Tugas pasukan ini adalah melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Semula pihak Indonesia menyambut dengan baik kedatangan tentara sekutu tersebut. Setelah diketahui bahwa Nika membonceng bersama rombongan tentara sekutu, muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan sekutu. Tanggal 14 Oktober tahun 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri
untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu Jepang. Kemudian pada tanggal 15 sampai 20 Oktober tahun 1945 terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibantu oleh barisan pemuda dan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Kita lanjutkan materinya tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bettel tiba di Semarang tanggal 20 Oktober tahun 1945. Tujuannya adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang untuk mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Semula kedatangan tentara sekutu disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongso Negoro menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu telah mengikuti tentara Nika dan membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa dan mempersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita lanjutkan masih dalam perlawanan fisik atau perjuangan fisik, yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa ini atau peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir McDonald di kota Bandung. Mereka datang pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Dengan tujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Mereka menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata dan merampas dari tentara Jepang.
Kemudian tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan. Dan semakin meruncing pada tanggal 23 Oktober tahun 1945 dengan meletusnya pertempuran antara rakyat Bandung dan dengan rakyat sekutu. Karena kota Bandung semakin tidak aman, akhirnya pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk kota Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, TRI atau Tentara Republik Indonesia dan rakyat membakar kota Bandung. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Ini ada gambarnya anak-anakku sekalian. Ini ada Muhammad Toha dan Ramdan berupaya meledakkan gudang senjata sekutu. Ini ada gambarnya yang di samping, kalian perhatikan. Kita lanjutkan materinya, yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Terjadinya kapan? Yaitu pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Awalnya, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara Nika yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Kemudian pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dengan pasukan sekutu. Para pemuda menyerang gudang-gudang pemerintahan yang dikuasai oleh sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Kemudian pada 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Visit Broderis Medan Area di pinggiran kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak saat itu, istilah Medan Area menjadi terkenal. Pada tanggal 10 Desember tahun 1945, Sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran, sehingga terjadi bentrokan di seluruh kota dan menelan korban dari kedua belah pihak. Masih perlawanan fisik. Sekarang kita pelajari tentang pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana adalah salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1945. Pertempuran ini diwakili dengan kedatangan pasukan Belanda berjumlah sekitar 2.000 tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama
negara Indonesia Timur. Belanda membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, namun bujukan tersebut ditolak. Pada tanggal 18 November tahun 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Adapun di pihak Belanda diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di daerah bekas medan pertempuran. Kita pelajari selanjutnya yaitu serangan umum 1 Maret tahun 1949. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 yang bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materinya. Setelah serangan umum 1 Maret tahun 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10 Wekreis 3 di bawah pimpinan Letkol Soeharto setelah terjadi dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam serangan umum TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Ini adalah peristiwa yang menjadi pendorong berubahnya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda yang semula mendukung Belanda berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak RI. Belanda akhirnya bersedia berunding dengan RI. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita yaitu yang kedua dengan melalui perjuangan diplomasi. Dalam perjuangan diplomasi ini ada perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, ada perundingan Rumroyen, dan yang terakhir adalah konferensi meja bundar yang sering kita dengar yaitu dengan istilah KMB. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Kapan terjadinya? Yaitu tanggal 10 November tahun 1946. Delegasi atau wakil yang ada di perundingan tersebut adalah dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Kemudian dari Belanda Wim Sermentor. Kemudian Inggris Lord Killer. Hasil perundingannya adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI hanya meliputi
Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Hasil yang keempat, yaitu Indonesia harus bergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Apa dampaknya terhadap bagi Indonesia? Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Kemudian kita lanjutkan yaitu perundingan Renville. Kapan dilaksanakannya? Perundingan Renville dilaksanakan di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Terjadi pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Delegasinya Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, Belanda oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, kemudian ada KTN, yaitu Komisi 3 Negara yang diwakili oleh Richard Kirby, Paul van Zeeland, kemudian Frank Graham. Hasil dari perundingan Renville adalah yang pertama, penghentian tembak-menembak. Kemudian yang kedua, Belanda harus mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah RI. Persetujuan sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. Apa dampak hasil perundingan Renville bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Indonesia terpaksa menyetujui RIS. Kemudian yang ketiga, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Yang terakhir, dampaknya bagi bangsa Indonesia adalah Indonesia harus mengambil pasukannya di daerah kantong Belanda. Kita lanjutkan yaitu perundingan Rumroyen. Kapan dilaksanakannya? Dilaksanakan di Hotel Des Indes Jakarta. Terjadi pada tanggal 14 April tahun 1949. Delegasinya yaitu Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, kemudian Belanda diwakili oleh Dr. J.H. van Rooyen, dari UNSI yaitu Merlin Konkran. Hasil perundingan dari Rumroyen adalah yang pertama, Angkatan Persenjataan Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah RI akan menghadiri konferensi meja bundar atau KMB. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebankan semua tawanan perang. Belanda tidak akan mendirikan negara-negara yang di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum
tanggal 19 Desember tahun 1948. Inilah hasil dari perundingan Rumroyen. Apa dampaknya bagi bangsa Indonesia hasil perundingan Rumroyen? Yaitu pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu dengan konferensi meja bundar atau KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Kapan terjadinya? Tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Delegasinya adalah Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, kemudian Belanda diwakili oleh J.H. van Maartseven, kemudian dari BFO itu adalah Sultan Hamid II, kemudian dari UNSI adalah Christille. Kita lanjutkan yaitu hasil perundingan. Hasil perundingan KMB adalah yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilaksanakan paling lambat 30 Desember tahun 1949. Masalah Irian Barat ditunda dan akan diadakan perundingan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. RIS dan Belanda terikat dalam suatu uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Ratu Belanda. Kemudian yang kelima, RIS harus membayar hutang Belanda sejak tahun 1942. Apa dampak dari konferensi meja bundar bagi Indonesia? Yang pertama yaitu Belanda mengakui kemerdekaan RIS. Kemudian yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai. Yang ketiga, Irian Barat belum bisa diserahkan ke RI. Negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Kemudian ini ada tokoh-tokoh perjuangan Indonesia. Ini ada Bung Tomo, yaitu pertempuran Surabaya. Ada Maijen Sungkono, yaitu pertempuran Surabaya. Kemudian Dr. Karyadi, pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian ada Mr. Wongso Negoro, pertempuran 5 hari di Semarang. Ada lagi Kasman Singodimedjo, pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian Kolonel Sudirman, pertempuran Ambarawa. Letkol Isdiman, pertempuran Ambarawa. M. Sarbini, pertempuran Ambarawa. Muhammad Toha, Bandung Lautan Api. Ahmad Tahir, pertempuran Medan Area. Tengku M. Hasan, pertempuran Medan Area. I Gusti Ngurah Rai, pertempuran Puputan Margarana. Letkol Soeharto, serangan umum 1 Maret tahun 1949. Hamengkubuwono IX, serangan umum 1 Maret tahun 1949. Soekarno-Hatta, ini ada Soekarno-Hatta. Kemudian Sultan Syahrir, perundingan Linggarjati. Amir Sarifudin, perundingan Renville. Mr. Muhammad Rum, perundingan Rumroyen. Demikianlah anak-anakku sekalian untuk materi pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dalam belajar, kapanpun, dimanapun,
dan sama siapapun kita harus tetap semangat. Belajar jangan mengenal lelah, raih prestasimu, raih cita-citamu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.